Saat sampai di tengah jembatan, dia tiba-tiba berhenti. Sebuah pohon bambu roboh melintang menutup jalan. Wanita itu turun dari motor. Saat hendak memutar balik, dia melihat sesuatu berdiri di atas bambu itu. Sosok tinggi, tubuh terbungkus kain putih. Wajahnya pucat, matanya kosong. Darah wanita itu seolah berhenti mengalir. Dia buru-buru menyalakan motor, namun tangannya gemetar. Begitu roda berputar, dia terjatuh. Helmnya terlepas, badannya terseret beberapa meter. Tanpa menoleh lagi, wanita itu bangkit dan lari sekencang-kencangnya menuju kampung. Namun kampung terlalu jauh. Yang ada hanya hamparan sawah gelap dan jalan tanah basah. Tiba-tiba terdengar suara angin berat dan sosok itu terbang mengejarnya. Wanita itu terjatuh ke lumpur sawah. Tubuhnya penuh tanah. Dia bangun lagi, lari lagi, hingga akhirnya terlihat cahaya desa. Lampu-lampu rumah menyala terang. Dia masuk ke perkampungan, dan untuk pertama kalinya malam itu, dia merasa aman. Namun cerita belum selesai. Tak lama kemudian, sepasang pria dan wanita melintas di jembatan yang sama. Mereka membawa hasil potongan. Saat melangkah di papan jembatan, terdengar suara bambu bergoyang. Mereka berhenti. Di tengah jembatan tergeletak motor jatuh dan helm pecah. Mereka saling pandang. Saat itulah satu demi satu sosok muncul dari balik bambu. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Ada yang berdiri, ada yang merangkak, ada yang melayang. Tanpa aba-aba, sosok-sosok itu mulai mendekat. Pasangan itu panik. Mereka lari, namun salah jalan. Masuk ke hutan belantara. Pepohonan rapat, kabut tebal, tanah licin. Pria itu tersandung akar pohon, jatuh keras. Wanita itu terus berlari sendiri, meninggalkannya. Tanpa sadar, dia masuk ke pemakaman tua. Nisan miring, daun kering berserakan, angin dingin menyapu kuburan. Dan di pinggir makam itu, berdiri sebuah rumah kosong, dengan sisa lampu redup di dalamnya. Wanita itu masuk sambil menangis minta tolong. Begitu kakinya melangkah ke dalam, brak! Pintu menutup sendiri. Dia duduk di kursi reyot, tangannya gemetar di atas meja berdebu. Tiba-tiba, meja itu terbalik sendiri. Debu beterbangan. Wanita itu berdiri ketakutan, dan di pojok ruangan berdiri 5 pocong. Diam, menghadap ke arahnya. Wanita itu langsung jatuh pingsan. Salah satu pocong duduk di sampingnya, dan perlahan memegang lehernya. Beberapa detik kemudian, wanita itu tersentak sadar. Dia menjerit, bangkit, dan lari keluar rumah. Namun di halaman makam, dia tersandung lagi, terjatuh di antara nisan. Dari balik kabut, sosok-sosok itu masih mengawasi. Sementara itu, si pria yang tadi pingsan perlahan sadar. Dia berdiri sempoyongan, dan tiba-tiba wanita itu muncul di sampingnya. Mereka saling berpelukan, sama-sama ketakutan. Di tengah hutan itu, mereka melihat 4 lampu menyala. Mereka ambil lampu-lampu itu, dibawa sambil berjalan, menyusuri jalan kecil di pinggir sawah. Akhirnya mereka sampai di sebuah warung kecil. Lampu minyak menyala hangat. Ada seorang bapak penjaga warung. Mereka duduk, bercerita semuanya. Bapak itu hanya menghela napas panjang, lalu berkata pelan, "Daerah situ memang bukan tempat manusia. Kalau kalian bisa keluar hidup-hidup, itu karena masih diberi kesempatan." Malam itu mereka selamat. Namun sampai hari ini, jembatan itu tetap sepi saat malam. Tak ada warga berani berhenti di sana, karena semua tahu tidak semua yang terlihat kosong, benar-benar kosong.